Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, ucapkanlah perkataan yang benar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita akan podcast kembali, podcast Quran bil Quran Nurun ala Nur, yang alhamdulillah pada siang hari ini telah hadir para ustazah kita untuk memperkenalkan para ustazah kita. Saya persilahkan kepada Ustazah Yuli. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Muhali. Siang hari ini podcast kita alhamdulillah sudah dihadiri bintang tamu yang sudah tidak asing lagi. Masya Allah. Para ustazah dan ada juga jamaah Wisma Agus dan Zoom. Ya. Pertama ada Ustazah Mimi, alhamdulillah terima kasih atas kedatangannya. Ada Ustazah Rahma, alhamdulillah terima kasih atas kedatangannya Ibu Rahma. Ada Ustazah Mega, Masya Allah, alhamdulillah terima kasih atas kedatangannya. Hari ini kita juga kedatangan pilot kita, Masya Allah, Bapak Arman Kardono. Terima kasih atas kedatangannya Pak Arman. Kita kedatangan juga Ibu Nur Muslimah, mu'alaf kita yang sekarang juga sudah istiqomah, alhamdulillah. Amin. Terima kasih atas kedatangannya Ibu Nur. Dan tamu kita yang terakhir adalah Ibu Indah Sujono, Masya Allah. Juang sabilillah. Alhamdulillah. Selamat datang Bu Indah, terima kasih atas kedatangannya, Masya Allah. Dan pada podcast siang ini seperti biasa kita akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq selaku Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan. Kepadanya kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Jadi Yayasan Hazanah Kebajikan itu membawai 4 lembaga sekolah yang ada sekarang, yang ada itu SD alhamdulillah maju, MTS alhamdulillah maju, SMK alhamdulillah maju, MA juga, MA itu Madrasah Aliyah alhamdulillah maju, dan nanti akan buka satu lagi sekolah bilingual 2 bahasa. Jadi nanti 5 lembaga. Alhamdulillah mudah-mudahan banyak peminatnya. Sekarang baru 26 yang daftar yang bilingual. Saya masih buka lagi, insyaallah mudah-mudahan berkah dan bisa terjangkau oleh orang-orang sekitar sini. Dan juga Hazanah Kebajikan juga punya roti yang produksinya tiap hari yang sudah bermanfaat buat ibu-ibu di sini. Dan juga ada tahfiz Quran yang gedungnya spesial. Ada juga ekonomi umat. Ekonomi umat itu supaya ada jual beli di sini. Dan juga ada perikanan, ikan lele.
Jadi kalau panen 3.000 itu untuk anak-anak beberapa hari. Terus ada juga kebun singkong. Kebun singkong udah produksi juga. Jadi setiap Senin biasanya di sini dapat singkong. Dan ada juga di sini ini rumah Wisma Agus. Ya, rumah Wisma Agus ini itu digunakan untuk ngaji setiap hari offline dan online. Dan yang tinggal juga di sini ada ahli surga 13 orang. Ahli surga itu misalnya orang yang tidak bisa melihat, ya. Dia tinggal di sini, yang stay di sini, ya. Yang penting syaratnya dia harus sholat, dia harus sholat, dia harus ngaji, nggak ada syarat lain. Dan alhamdulillah juga ada podcast kita ini, yang podcastnya ini sudah alhamdulillah mendunia, ya. Termasuk yang orang dari luar juga sudah pernah jadi bintang tamu kita, ya, Bu Prita Sari. Ya. Oh, yang dari Melbourne belum, ya? Belum. Dari Melbourne belum, insya Allah akan datang. Alhamdulillah, jadi mudah-mudahan khazanah kebajikan selalu berkembang, maju, dan donatur-donaturnya juga makin berkah, dibalas 7 kali lipat atas kebaikan-kebaikan mereka. Dan dengan adanya podcast ini juga niatnya tidak lain untuk membumikan Quran. Jadi supaya orang itu tahu isi Quran, gimana Quran itu mengatakannya begini, dan urusan ini. Semuanya Quran itu adalah tibyanan likulli syai'. Arti tibyanan likulli syai' menjelaskan segala sesuatu. Itu Quran. Nah, baiklah, silakan Ustazah yang Baik, Pak. Untuk tema kita hari ini syafaat di hari kiamat. Pada hari kiamat. Nah, apa syafaat itu? Arti dari syafaat itu, Pak? Ya. Baik. Pertama saya akan jelaskan dulu arti syafaat. Arti syafaat itu pertolongan. Pertolongan, kan. Jadi misalnya orang nolong orang lain, berarti kalau misalnya A nih memberikan syafaat kepada orang lain, itu berarti A memberi syafaat kepada dia. Itu asal katanya, ya. Nah, cuman biasanya orang menggunakan syafaat itu pertolongan nanti di hari kiamat. Jadi seolah-olah di hari kiamat nanti ada orang yang bisa nolong selain Allah. Nah, padahal kita nggak sadar bahwa kita sholat itu dalam satu ayat kita sudah ngomong, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Only you we worship, only you we ask for help. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Hanya kepada Engkau minta tolong, berarti nggak bisa minta tolong sama yang lain, kan? Satu-satunya, ya, Pak. Satu-satunya. Nah, cuman kadang-kadang ada juga yang beberapa yang salah kaprah, sehingga di salah kaprah itu seolah-olah bisa minta tolong kepada hamba Allah. Padahal itu nggak bisa, kan? Nah, nggak bisanya itu ada di Quran. Jadi kalau orang misalnya mengatakan hamba Allah itu siapapun juga itu bisa nolong, malah kadang seperti itu ucapan orang kafir itu. Coba lihat surat 18:102. 18:102. Silakan Bu Ustazah Helmiyanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah orang-orang kufur mengira bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir. Sadaqallahul azim. Ini juga orang kafir mengatakan bisa minta tolong sama hambanya, nggak bisa, kata Allah. Kalau kamu masih nganggap hamba Allah bisa menolong kamu, sudah kusiapkan api neraka. Berat, kan? Nah, sebetulnya kita lihat lagi di ayat Quran. Misalnya di ayat Quran suratnya surat 2 nih, surat 2. Surat 2 ayatnya 48.
Silahkan Ustazah Rahma. 48. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Shadaqallah. Jadi Allah kasih tahu, takutlah kamu akan suatu hari itu, hari kiamat. Di hari itu nanti nggak ada orang bisa nolong, nggak ada orang bisa bantu, nggak ada juga orang beri syafaat. Nah, yang bisa nolong berarti siapa? Hanya Allah. Dan Allah itu nggak mungkin dia nolong kita tanpa ada amal ibadah kita. Untuk siapa Pak syafaat itu diberikan? Syafaat itu kan pertolongan, pertolongan kepada hamba-hamba Allah. Yang hamba Allah itu yang sholat ibadat. Kalau dia nggak sholat ibadat, nggak Nggak ada syafaat, nggak ya? dapat syafaat ya. Lihat lagi surat 2. Surat 2 lagi. Ayatnya 123 ya. Silahkan Ustazah Megawega. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2, 123. Ya. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikit pun dan tidak akan diterima sesuatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong. Shadaqallahul azim. Nah, ini kan syafaat ya di akhirat nih, nggak bisa kecuali Allah kan. Nah, kecuali kalau syafaat di dunia ini, kalau syafaat di dunia kita nolong orang, nah itu bisa. Coba lihat suratnya, surat 4. Silahkan Pak Ustadz Arman. Ayatnya belum ya Pak? Ayatnya 85. 485. Ayatnya 85. 485. Baik. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, Ya. niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini kan kalau pertolongan di dunia ya bisa. Makanya kan ini bahasa Arabnya juga syafaat juga ini. May yashfa syafa'atan hasanatan yakullahu nasibum minha. Wa may yashfa syafa'atan sayatan yakullahu kiflun minha. Jadi kalau kamu memberikan pertolongan baik pada orang, nanti kembalinya akan baik. Tapi di dunia nih, Ya. kalau kamu memberikan pertolongan jahat pada orang, dia akan balik lagi pada kamu. Nah, termasuk sebetulnya kalau kita yang di dunia itu, misalnya orang ngucapin salam, itu semestinya kalau kita mau berikan syafaat yang baik, di ayat 86-nya coba. Silahkan Ibu Nur Muslimah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Nah, jadi kalau ada orang yang menghormati kita, Allah katakan maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik lagi. Atau minimal seimbang. Misalnya begini nih, ada orang ucapin Assalamualaikum, mestinya kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap ya Bang? Ya, jadi dia Assalamualaikum,
Kita jawabnya Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita membalas lebih baik lagi. Minimalnya kita Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu minimalnya. Tapi kalau ada non-muslim mengucapkan Assalamualaikum, bagaimana Pak Kiai? Ya kita jauh Waalaikumsalam tapi tidak Kalau orang. nggak usah lengkap-lengkap ya. Ya. Nah, saya balikin lagi kepada syafaat yang di akhirat tadi. Siapa yang dapat syafaat di akhirat itu? Ya, pertanyaan. Siapa yang dapat syafaat di akhirat itu? Ya kita-kita. Selama kita ini sudah berjanji sama Allah di dunia ini. Janjinya apa? Dia sudah sholat setiap tiap 5 waktu, setiap hari 17 kali dia janji. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami tolong. Dapat syafaat nanti dari Allah. Suratnya 19. Suratnya 19. Silakan Ibu Indah. Ayat-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Sadaqallah. Nah, jadi Allah kasih tahu bahwa nanti di hari kiamat nanti kita melihat orang-orang bertakwa itu, waduh, dia di tribun yang terhormat, baik, rapi. Makanya saya sering gambarkan dengan, kalau dulu kan suka ada Isra Mi'raj di istana gitu. Jadi kalau yang tempat ruangan tamu-tamu negara itu kan, wah spesial banget Sambut ya. karpet merah ya Pak. Iya, apa? Ini benar itu, wah luar biasa itu. Nah, jadi orang bertakwa itu lebih kurangnya seperti itu, Allah katakan itu. Jadi dia ditempatkan di tempat yang benar-benar terhormat nih. Tapi orang yang berbuat dosa malah digiring ke neraka dalam keadaan dahaga. Masya Allah. Dahaga ya. Jadi Pak Kiai, syafaat ini hanya milik Allah. Nah, hanya milik Allah. Dan kemudian di ayat 86-nya, Allah katakan 86-nya itu, tidak akan ada 4 orang yang dapat syafaat dari Allah itu kecuali yang sudah mengadakan perjanjian kepada Allah. Jadi yang mengadakan perjanjian kepada Allah di dunia ini, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Dapat syafaat itu. Pak Kiai, kita suka dengar agar supaya nanti di akhirat kita akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad bisa mengasih syafaat, Pak Kiai? Nah, itulah kalau kita lihat di ayat ini berarti nggak ada. Nggak ada ya Pak Kiai ya? Nah, makanya kan ini kan banyak ustazah nih. Banyak ustazah semua nih. Jadi kadang-kadang orang bacalah sholawat supaya dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Mestinya dapat syafaat dari Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata-katanya harus diperbaiki Pak Kiai. Harusnya Ya? mestinya itu. Ini Bapak di surat 1586 itu katanya, aku kabulkan semua apa yang kamu minta. Ini pertolongan kan? Yang mengabulkan itu pertolongan. Jadi kita tuh harus ada pekerjaan kita yang minta tolong sama Allah. Bukan. Di surat 2 ayatnya 186 itu, kalau Allah nawarkan diri nih. Pertama Allah katakan, kalau ada orang nanya kepada kamu, hai Muhammad, bahwa di mana kamu, bilang aku dekat. Nah, kalau kamu minta kepadaku, aku kabulin. Itu janji Allah itu. Jadi kan pertolongan Pak. Nah, kemudian Allah katakan, tapi ada syaratnya. Ya kan kita, Penuhi ketentuan aku dan beriman benar-benar kepadaku. nah yang ditolong oleh Allah tuh yang seperti kita harus bekerja dulu kan, apa yang kita inginkan kita bekerja. Iya betul, betul. Kalau kita tidak bekerja tidak dapat pertolongan ya. Iya, nggak akan dapat pertolongan dari Allah. Pertolongannya pekerjaan kita apa? Sholat, ngaji. Ya, ngaji, sholat, infak itu. Ya.
Baik, jadi balik lagi kepada syafaat tadi, bahwa syafaat itu orang-orang yang sudah berjanji kepada Allah. Kalau dia tidak ada perjanjian kepada Allah, nggak bisa. Berarti kalau dia janji kepada Allah, berarti sehari semalam dia janji 17 rakaat, berarti sholat. Berarti kalau nggak sholat ya nggak bisa ditolong oleh Allah. Nah sekarang misalnya ada orang nanti di hari kiamat, sering orang mengatakan, loh kalau misalnya kita dekat ustazah ini, masa nanti kita di neraka kok dia nggak bisa nolong. Nggak bisa itu. Jangankan ustazah, bapak kandungnya sendiri nggak bisa nolong. Bapak kandung loh. Anak kandung nggak bisa nolong. Surat 31 ayatnya 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-sekali kamu memperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam menaati Allah. Shadaqallahul azim. Jadi makanya Allah panggil hai manusia di sini. Hai manusia, janji Allah itu benar, kata Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kenapa takutlah kamu akan satu hari nanti? Di hari itu nanti bapak kandung gak bisa nolong, anak kandung gak bisa nolong. Apa sih yang bisa nolong kita itu? Amal ibadah kita. Kalau kita sudah beramal ibadah, soleh, soleha, bisa. Makanya kan ada ayat Allah mengatakan, harta nggak bisa dekatkan kamu kepada Allah. Anak nggak bisa dekatkan kamu kepada Allah. Yang bisa dekatin kita kepada Allah itu orang yang beriman dan beramal soleh. Surat 34 ayatnya 37. 34, silahkan Ustazah Yuli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, yaitu surga. Shadaqallahul azim. Nah, jadi harta kita nggak bisa dekatin kita kepada Allah. Anak kita nggak bisa dekatin kita kepada Allah. Yang bisa dekatkan kita kepada Allah itu adalah iman, amal soleh. Nah, kalau kita sudah beriman, beramal soleh, nanti dia punya harta, dia infakkan di jalan Allah, bisa dekat kepada Allah. Dia punya anak, anaknya nanti disuruh sholat ibadat, dekat kepada Allah. Makanya pada anak itu kita yang harus dekat, kita yang harus datangin dia. Ya, datangin. Harus begini. Mestinya kita yang harus mengalah kepada mereka. Baik, balik lagi kepada tadi bahwa jadi syafaat itu datangnya dari Allah. Di hari kiamat nanti itu bapak sendiri nggak bisa nolong, berarti saudara nggak bisa nolong, apalagi ustazah ya. Tapi di dunia bisa ya Pak Kiai ya? Di dunia bisa, misalnya nih mau minta tolong Pak Ustaz, tak tolong nih, kenal nggak sama Ustaz ini? Oh insya Allah bisa. Iya, Pak Ustaz tanggal sekian bisa nggak ya untuk ngisi ceramah? Insya Allah bisa. Atau Ustaz, yang mana kalau kira-kira kita makan bakso ke sana bisa nggak? Karena makan bakso asal ada waktunya bisa. Ustadz, ayat apa nih tentang mentraktir orang lain gitu ya? Bisa juga ya bertanya gitu. Bisa. Nah, jadi kembali kepada tadi, berarti yang paling penting yang kita kejar itu amal kita supaya kita ditolong oleh Allah. Makanya tadi pagi kenapa saya awali dengan surat 18:46.
supaya orang itu jangan salah itu hidup ini. 1846. Silakan Bu Ustazah Helmi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Sedangkan amal kebaikan yang abadi, pahalanya adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Sadaqallahul azim. Para ustazah tuh beda ya, Masya Allah. Bergemah ya. Jelas, Mau jelas, lantang ya Pak nyata, Kiai. bergemah. Masya Allah. Nggak kaleng-kaleng ya. Nah jadi ini Allah mengingatkan kita, harta anak itu titipan, perhiasan. Apa sih kalau bahasanya kan almal wal banun zinatun fil hayati dunia. Artinya harta anak itu perhiasan aja. Berarti kalau perhiasan kalau ada alhamdulillah. Kalau nggak ada kan nggak apa-apa kan. Tapi yang Allah tekankan di situ apa? Yang kamu harapkan itu amal soleh kamu itu yang kekal, yang amal soleh kamu itu yang terus menerus, berarti istiqomah. Itulah yang kamu harus harapkan. Kenapa? Itulah yang bisa menyelamatkan nanti di hari kiamat. Jadi yang bisa menyelamatkan hari kiamat itu amal soleh kita. Jadi syafaat itu karena kita beriman beramal soleh. Yang lain nanti nggak bisa. Makanya dulu kan pernah nggak melihat di YouTube yang orang Riau yang dia mati suri berapa hampir setengah hari kan. Nah, dia waktu dia di alam sana itu dia kayaknya dibawa oleh orang tuh, tapi orangnya tuh persis kayak dia sendiri. Oh iya, yang pernah Iya. cerita itu ya. Persis mukanya itu kayak dia sendiri. Terus ditanya dia, kamu siapa? Saya Amal. Lah, maksudnya amal apa? Ya amal kamu selama kamu hidup di dunia. Jadi memang amal itu Yang jadi teman kita nanti amal kita, Pak Kiai ya. amal kita, amal kebaikan kita. Nah, balik lagi kepada syafaat tadi. Coba kita lihat surat 39 ayatnya 4344. Suratnya 39 4344. 344. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah mereka mengambil penolong selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti? Katakanlah, pertolongan itu hanya dari Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Shadaqallahul azim. Jadi kita lihat ini. Qul, bahasa Arabnya itu qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah hai Muhammad, syafaat itu hanya milik Allah semua. Nah, sebetulnya kalau kita baca ayatnya ini jelas sekali kan. Jadi syafaat itu hanya milik Allah dan milik manusia. Pak Kiai, bagaimana sih caranya agar kita supaya mendapat syafaat dari Allah? Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Allah itu berarti kita harus banyak beriman beramal soleh. Kalau kita beriman beramal soleh pasti dapat syafaat dari Allah. Nah makanya di dalam surat 2 Al-Baqarah itu ayat 254, surat 2 254. Giliran siapa? Ya, Bu Mega, silakan Bu Mega. Ya, saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat dan orang-orang
kafir itulah orang-orang yang zalim. Nah, kita lihat ayat ini, Allah kasih tahu, hai orang-orang beriman, infaklah kamu di jalan Allah. Sekarang, segera. Jangan sampai nanti kamu sampai ke satu hari itu nanti nggak ada jual beli, nggak ada saling tolong menolong, nggak ada bisa saling syafaat. Sekarang kalau mau berinfak sedekah, sekarang kalau mau baik sama orang. Kemudian Allah katakan orang kafir, berarti orang yang nolak berinfak sedekah, zolim, gelap, hidup gelap, mati gelap, mata gelap, kuping gelap, otak gelap, hati gelap. Mati lampu dong Pak Kiai. Masya Allah. Nah, baru Allah kata nih 255-nya ini. 255-nya. Silakan Pak Arman, Pak Ustaz Arman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Sadaqallahul azim. Nah, jadi kalau orang misalnya nanti dia sudah ini berinfak sedekah, terus baru Allah mengenalkan dirinya. 255 ini kan Allah mengenalkan dirinya nih. Aku ini Allah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Dan aku memiliki apa saja yang ada di langit dan di bumi. Aku tidak capek ngurus semuanya ini. Tidak ada pertolongan syafaat kecuali dengan izin Allah kan. Nah, ini kan baru Allah mengenalkan diri setelah dia berinfak sedekah tadi. Baru setelah dia berinfak sedekah, dia kenal Allah. Allah tidak akan menolong kecuali ada orang amal, ada iman amal ibadahnya, ada infaknya, ada sedekahnya itu. Baru Allah kasih tahu bahwa memang manusia itu kalau dia sudah beriman nih, sudah beriman dengan Quran, itu dia sudah mau sendiri itu. Orang kalau iman sudah masuk, ngaji itu nggak usah disuruh, mau sendiri. Tahajud tuh nggak usah disuruh, tahajud sendiri. Seperti kebutuhan ya Pak? Iya, ngaji dia nggak usah disuruh lagi. Apa? Udah mau sendiri. Buka videonya ngaji nggak usah disuruh lagi, udah buka duluan. Ya. Kalau udah masuk tuh, kalau sudah masuk hajinya itu. Tapi kalau masuk mau dorong-dorong, nggak apa-apa sih didorong-dorong, asal dia hasil mau. Didorong nih, terus dia mau jalan tuh. Tapi dorong-dorong pada orang nggak mau pakai abang juga, nggak akan bisa. Masya Allah. Nah, makanya di ayat 256-nya coba lihat. Silahkan Bu Nur Muslimah. Tidak ada 2526. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Masya Allah. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Pendengar, Maha Mengetahui. Masya Allah. Gitu ya? Pas banget. Pas banget. Padahal kita kan nggak mikir-mikir ke sana coba. Makanya apapun yang sebetulnya hidup ini, kalau kita sudah sholat, kita ngaji, tahajud, infak, sedekah, hidup itu Allah yang ngatur kita. Misalnya nih, ada seperti tadi Bu Nur kan janjian nih sama Mama Ratu, nanti usah dimarahin Mama Ratu. Kenapa? Diganti oleh Allah lebih baik lagi bisa ngaji podcast ini coba. Nanti jangan Mama Ratu kemana, nggak usah. Kita berikan yang terbaik ini. Pak Kiai tadi ini nggak 24 jam. Kan memang apa yang dikatakan Pak Kiai itu aku yakinin ya. Karena kenapa? Memang benar kalaupun didorong, kalau nggak ada niat tidak. Tapi kalau saya Pak ya, sejak saya walau sampai detik ini alhamdulillah, sholat tahajud tidak pernah saya tinggal. Sekalipun saya misalnya saya nolak nggak mau kayak aku dikasih mimpi yang aneh-aneh, mimpi yang jelek-jelek, Masya Allah itu dari jam 1 sampai jam 3 nggak bisa tidur, gelisah terus. Masya Allah ini apa ya? Saya bilang ya Allah,
terima kasih. Terkadang saya lagi status, ya Allah terima kasih atas panggilanmu. Jarang-jarang orang terpanggil untuk sholat tahajud. Ya. Dan akhirnya tadi ada sesama agama kita, dia WA, dia teks saya, Mam, alhamdulillah mama bisa ya sholat tahajud, kalau saya mah belum bisa. Bagaimana ya caranya aku bisa sholat tahajud? Saya jawab langsung, Pak, itu panggilan. Banyak-banyak Ya. sholat, saya bilang Ya. begitu. Baru dibahas loh. Ini Ya. Masya Allah benar-benar. Ya, jadi nggak ada Langsung yang- terjawab, nggak ada yang Masya Allah. kebetulan. Baru dibahas loh. Ini Ya. Masya Allah benar-benar. Ya, jadi nggak ada yang Sama, ya. nggak ada yang kebetulan. Ya, oke. Sekarang ini, nah siapa sih yang ditolong oleh Allah itu? Setelah orang itu berinfak, dia kenal Allah, dia udah nggak ada paksaan lagi untuk ibadat. Coba lanjut 257-nya. Pas juga ini. Baca 257 ini pas banget juga. Giliran saya pas nggak? Iya, Ustazah Ani. Tergantung Allah nanti. Silakan Ustazah Ani. Nah, Udah itu. ya, kan udah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah 2 ayat 257. Allah pelindung orang yang beriman. Masya Allah. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Coba nih, Mbak Indah baca ini coba. Allah katakan Allah itu pelindung orang-orang beriman. Pas banget kan? Padahal kita kan nggak tahu, ngalir aja kan. Allah melindungi orang-orang yang beriman. Dan berarti kan kalau beriman pasti beramal soleh kan. Nah, adapun orang-orang yang kafir nggak ada pelindungnya. Pelindungnya togut. Togut itu jin, setan, iblis. Kalau orang beriman ditolong oleh Allah langsung. Nah, makanya kalau orang yang kafir, manusia itu milik kafir, azab Allah yang datang. Tapi alhamdulillah, Bu Indah itu milik iman, malah pejuang di jalan Allah dinan. Dengan harta dan jiwa. Masya Allah. Dengan ide-idenya, harta, jiwa, ide-idenya, waktunya, masya Allah. Luar biasa itu yang. Sampai ada yang bilang selain perbaikan iman, perbaikan gizi katanya. Masya Allah. Itu coba. Berkahnya Pak Kiai ya. Amin. Baik, ada mau tanya apa lagi tentang syafaat? Pak Kiai. Kalau dengar cerita Al-Quran tadi Pak Kiai, artinya kita itu nanti benar-benar menghadap Allah dengan sendiri Pak Kiai ya. Betul. Menghadap Allah dengan sendiri, sebetulnya dia baris-baris dengan rombongan-rombongan. Cuman waktu ketemu Allahnya sendiri kan. Sendiri itu. Artinya semua kita pertanggungjawabkan sendiri ya, Semuanya tanpa sendiri. menyeret orang lain. Makanya kan kalau orang itu selama hidup ini dia tidak bertobat, wassalam. Tapi kalau dia bertobat, selamat bagi dia. Karena Allah sudah buka kerannya. Di Quran ini kan sampai berkali-kali kan. Kalau misalnya kayak yang aku terima tobatnya itu kan berkali-kali itu. Sampai berapa kali? Ada lagi di sini, ada lagi di sini, ada lagi di sini. Kenapa? Saking Allah sayang. Dan ada juga Pak Kiai ya yang punya anak bayi meninggal, itu katanya nanti bisa menolong dia di sana gitu Pak Kiai. Ya, menolongnya itu bukan bayinya. Yang menolongnya itu karena dia sabar, dia orang yang beriman bermasoleh. Kemudian bayinya meninggal, dia sabar, tabungnya dia karena ditinggal anak. Atas Kan melahirkan kesabarannya, anak itu Pak kan Kiai. banyak cobaannya nih, antara hidup dan mati. Tadinya juga 9 bulan dalam kandungan, tiba-tiba sudah digadang-gadang ini meninggal. Nah, amalnya ini bukan nanti anak kecilnya itu misalnya terjun dia ke surga. Banyak kan yang bilang seperti Bukan. itu, saya udah punya tabungan, punya anak yang meninggal kecil gitu, seperti itu. Sehingga dia nggak sholat. Nah, itu yang kebanyakan kadang kan kita nggak tahu. Salah itu. Banyak banget hadis-hadis yang sepertinya gampang banget gitu Pak, tapi menjanjikan amal yang banyak gitu, selalu begitu ya Pak Kiai. Iya. Jadi kalau hadis itu benar, pasti cocok dengan Quran. Pasti cocok dengan Quran. Kalau Quran nggak mungkin salah. Kalau hadis ada kemungkinan salahnya itu. Nah, makanya kadang-kadang kan yang paling sering yang kita dengar dari dulu itu yang kalau orang itu masuk
neraka itu dicelup-celupin dulu Ya, kalau nah. orang Islam kan, soalnya kan begitu kan. Benar, ya. 3 hari 4 hari baru nanti dia nanti akan dimasukkan ke dalam Dari surga. Makanya kalau dari kecil Pak Kiai itu dengar dari cerita-cerita guru kita kan gitu, guru-guru agama. Pokoknya kalau dia pernah bersahadat, pokoknya Iya. pernah dia beriman, walaupun sedikit dia pernah beriman, itu pasti masuk surga gitu. Nah makanya kan, nah ini mestinya kita compare ke Qurannya gimana. Surat 2 ayat 80, 81, 82. Pas juga ini, Masya Allah. Pas juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Stop dulu. Jadi Allah kata ini di sini ayat yang 80 ini sebetulnya yang ngomong ini bukan orang Islam. Orang Yahudi Nasrani ngomong bahwa kami itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalaupun disentuh api neraka sehari 2 hari saja. Allah katakan, dari mana kamu dapat itu? Hei Muhammad, jawab. Dari mana itu? Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Apa kamu melakukan sesuatu yang Allah tidak tahu? Nah tapi Allah koreksi supaya orang itu jangan bingung. Dikoreksikan ayat 81-nya aja Pak. Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah barang siapa yang berbuat buruk sampai mati, dia buruk terus. Agamanya Islam sih. Iya. Tapi nggak pernah tobat, nggak pernah iman, nggak pernah sholat, dia masuk neraka kekal. Tapi misalnya ini ada orang yang banyak dosa nih, banyak semua dosa dia kerjain semua. Kemudian setelah di tengah-tengah usianya dia bertobat, dia beriman, dia beramal soleh. Ayat selanjutnya aja Bang. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Oh, Bapak kan yang bacakan. Masya Allah. Subhanallah. Dia beriman, dia beramal soleh. Orang beriman beramal soleh itu meskipun tadi ada kekurangan di belakang, Allah akan langsung ampuni itu. Kan banyak ayatnya kan? Dihapus juga Pak Kiai. Dihapus dan dimasukkan ke dalam surga, kekal di dalamnya. Makanya kalau kita ngaji itu jelas ya, bukan katanya. Kan kalau nggak ngaji kadang-kadang kata si itu, kata si ini, kata ustadz itu, kata ustazah ini. Tapi kalau kita ngaji ada di surat sekian, ayat sekian. Langsung kata Allah. ya, Langsung Pak kata Kiai. Allah. Makanya kan kata Prita Sarif itu benar. Jadi kalau kita ngaji ini kita ngaji ini easy. Easy itu ada yang mudah kan? Simple, gampang. Kemudian clear, jelas, and direct to Allah. Langsung kepada Allah nih. Bukan katanya sini, bukan katanya sini kan. Kalau kita mengaji dengan Al-Quran, Karena gurunya juga langsung Allah ya Pak Kiai. langsung Allah juga. Kenapa dikatakan gurunya langsung Allah juga? Karena kita lihat nih suratnya surat 96. Jadi Silakan Ustazah Yudi. kalau Ustazah Nur Muslimah datang sini, saya itu cuman corong, gurunya dia Allah langsung. 96 ya. 96 ayat 1 sampai dengan 8. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Sekali-sekali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Stop dulu. Pertama Allah katakan disuruh baca. Jadi sebetulnya belum perintah sholat, belum perintah infak, belum perintah tahajud, umroh, haji belum. Suruh baca Quran nih, baca. Nah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mana? Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah.
Diulang lagi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Yang mana Tuhanmu itu mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak ketahui. Berarti yang ngajar kita Allah dong. Selama dia baca Quran. Kemudian lagi Allah katakan sayang, tapi manusia melampaui batas. Suruh baca Quran, tidak mau baca Quran, sayang tuh. Kenapa sih dia melampaui batas? Nah, ayat selanjutnya. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Terus satu lagi. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang seorang hamba ketika ia melaksanakan sholat? Jadi Allah kasih tahu kenapa manusia nggak mau baca Quran itu, karena merasa dirinya lebih pintar daripada Allah. Nauzubillah. Padahal Allah bilang, kamu itu kalau mati nanti akan balik kepada aku loh, kepada Allah. Kamu nggak habis kemana-mana tuh. Hanya bersyukurlah kita yang ngaji itu. Syukur betul. Oke, yang kedua nih, tanda bahwa guru kita itu Allah langsung itu di surat 55 ayatnya 1 sampai 4. Silakan, Ustazah Helmi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih telah mengajarkan Al-Quran dan menciptakan manusia. Dia mengajarinya pandai menjelaskan. Ya, kita lihat ayat ini. Jadi Allah Ta'ala Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman, Allah kan alam Al-Quran, dia juga mengajarkan Quran. Dia ngajarkan Quran, berarti kan Allah ngajari kita kan? Selama kita ngaji Quran, dia ngajarin kita nih. Dan dia juga menciptakan manusia. Selain menciptakan manusia, dia juga mengajarkan kepada manusia itu pandai bicara. Bicara apa? Bicara Quran. Kenapa? Salah satu nama Quran itu Al-Bayan. Jadi kalau misalnya yang bicara biasa, ya orang nggak usah ngaji Quran juga, udah langsung dia bisa bicara sendiri kan. Tapi yang bicara Quran, yang ngajarin itu Allah. Bukannya Ustadz Najam, bukan. Ustadz Najam cuma dorong aja, ayo. Dorong itu. Alhamdulillah ya didorong ini juga hebat juga nih. Didorong. Dorong. Iya. Lo kali dorong misalnya dia kayak gerobak, ya gerobak nggak ada rodanya kan, didorong gimana dorongnya ya nggak ada rodanya kan? Ini enggak. Didorong nih, dorong satu, dorong dua, wah mantap banget itu. Jadi memang kalau kita ngaji itu ya gurunya itu adalah Allah itu. Jadi gurunya Allah langsung nolong kita nolong kita nanti Allah langsung. Kita minta juga kepada Allah langsung. Kita doa seperti Bu Mega bilang tadi, langsung kepada Allah itu. Jadi kalau kita ini doa ini, kita langsung kepada Allah, nggak melalui perantara. Langsung, oh Allah, aku pengen ini. Oh Allah, aku pengen ini. Oh Allah, aku pengen dapat rahmatmu, dapat ridhomu, dapat izinmu. Ya Allah, mudahkan, lancarkanlah direct to Allah. Apalagi kalau sujud terakhir. Masya Allah, minta kepada Allah ya. Berkah Allah ya. Artinya apapun itu, walaupun kita minta tolong dengan manusia sekalipun, tetap Allah dulu. Minta Allah dulu. Allah dulu kita utama. Misalnya kita minta tolong sama siapa nih? Misalnya Ustazah Yuli mau minta tolong sama Ustazah Hilmi nih. Nggak boleh langsung nih maksudnya. Jadi berdoa dulu, ya Allah, mudah-mudahan Ustazah Hilmi itu bisa nolong saya. Supaya kita nggak syirik kan. Dan kalau kita sudah minta dulu kepada Allah, nanti Allah yang menggerakkan Ustazah Hilmi. Nah dengan cara itu, misalnya Ustazah Hilmi misalnya nggak bisa nolong, kita nggak sakit hati. Lah Allah belum mengizinkan untuk dia nolong kita kan. Coba deh kalau misalnya nggak minta tolong sama Allah nih, kita langsung aja ngomong. Begitu Ustazah Hilmi nggak mau nolong, enak kak, kita udah main podcast berkali-kali. Kok aku minta tolong begini aja tuh nggak bisa, gimana sih? Julidnya dapat banget ya Pak Kiai. Gimana sih Ustazah Ani? Padahal kita udah kenal dekat. Aku minta tolong itu aja nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Kalau tanpa mendahulukan Allah ya. Ya Pak itu akhirnya kan kecil hati kan. Nah makanya kan ada orang misalnya dia karena dia punya orang pejabat nih, sehingga dia bilang,
Lo mau masuk situ? Oh beres lah katanya, udah beres. Bikin aja Lamarannya. lamaran kan. Kakak gue tuh bosnya itu. Oh, Orang dalam. percayalah dia kan. Nah, dalam. Akhirnya dia bikin nih proposal, dia bikin proposal. Nah, dia serahkan ke kakaknya. Oh, caranya jangan langsung berasa ya ke ini ke sekretaris saya katanya. Langsung dikirim ke sekretaris saya. Di bersihkan itu ini rupanya ini mungkin di bawah tuh, terus bulan, 2 bulan, 3 bulan, terus dia ngomong lagi, gimana tuh yang itu lamaran saya itu, teleponnya nih, itu yang laporan itu mana itu, wah dicari-cari, aduh Pak itu kayaknya keselip kemana deh katanya, udah keselip kemana, nggak masih nunggu lagi nih, bikin lagi nih, pejabatnya diganti coba, kalau emang nggak izin Allah. Makanya segala sesuatu itu sebetulnya mintalah kepada Allah dulu supaya kita jangan syirik, supaya kita jangan musyrik. Tapi kan banyak orang nggak menyadari Dan nggak itu. kecewa juga Pak Kiai. Nggak kecewa. Betul. Kalau kita minta langsung kepada Allah itu kita tidak akan kecewa. Malah yang ada apa? Kita adalah bersyukur kepada Allah. Makanya sebetulnya kenapa kok perintah minta kepada Allah itu dari Allah langsung? Mintalah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Yang menjanjikan dikabulkan juga Allah juga kan? Mintalah kepada Allah, niscaya akan aku kabulkan. Mintalah kepada Allah, niscaya akan aku kabulkan. Sebetulnya kalau kita ngaji itu indah. Bukan saja ada Ibu Indah, tapi memang indah ngaji itu ya. Orang tuanya kayaknya nggak salah ngasih nama Bu Indah. Memang nggak salah. Indah. Sesuai dengan nama. Tapi setelah kenal Quran. Iya. Kalau sebelum kenal Quran, wallahu a'lam kita ya. Hanya Bu Indah dan Allah yang tahu ya. Ya, hanya Bu Indah dan Allah yang tahu. Masya Allah. Artinya begini Pak Kiai, ketika kita bisa ya seperti Ustadz dan Ustazah, kebetulan tamu kita ada banyak Ustazah, kita bisa menyampaikan Quran itu juga karena Allah yang mengajarkan kita pandai bicara ya Pak Kiai. Allah juga itu. Tanpa Allah nggak bisa. Benar. Karena ada beberapa momen itu nggak tahu mungkin yang dialami Ustazah yang lainnya. Pernah blank Pak Kiai, mau nyampein apa ya? Perasaan udah banyak banget nih bahan tapi tiba-tiba blank gitu Pak Kiai. Ya itu berarti Allah yang belum mengizinkan. Nah makanya kenapa sebelum kita mulai menyampaikan itu perkuat dengan doa. Doa ya Pak Kiai ya. Termasuk doa Rabbi shrah li sadri, termasuk doa Rabbi zidni ilma, termasuk doa orang tua itu. Itu penting loh itu. Manusia yang paling berjasa dengan kita, orang tua itu. Jadi makanya kan pernah saya cerita nih, saya ceramah di satu tempat nih. Saya Lupa. Bukan kelupaan, takut dipikir kita ini kelamaan orang nunggu ini kan gitu nih, panjang benar nih yang saya nggak bacalah itu Rabbirhamhuma, tapi kayaknya nggak sampai kepada tembus kepada rahmat Allah, ridho Allahnya. Misalnya gini nih, jadi kita menyampaikan itu tidak puas yang kalau kita doain Seperti ada yang mengganjal gitu Pak Kiai ya. Kan kalau kita nyampaikan ceramah itu kita terasa loh kalau orang itu menerima paham dengan misalnya kita ceramah orang itu nggak paham terasa terasa sekali itu. Tapi jangan lupa bahwa kalau kita memang minta dulu kepada Allah, mohon dulu kepada Allah, jadi nanti Allah yang punya urusan. Satu lagi Pak Kiai. Ketika kita mau menyampaikan masalah misalnya tentang sedekah, tiba-tiba kita lupa, kita malah menyampaikan tentang orang tua gitu Pak Kiai. Sering banget terjadi nih dengan Ustaz-Ustazah. Bisa kadang-kadang kita rencanakan ini yang keluar apa itu ya, bisa. Bener. Tadi Bu Mega mau tanya apa? Pengalaman udah kerja misalnya kita nih, kalau belum dipinta sama Allah, minta gerakan hati seseorang tuh kita udah berjuang, tapi kadang gaji atau upah harian tuh nggak dibayar, dipersulitkan gitu. Nah setelah kita minta sama Allah dulu, kadang-kadang tuh di sini nggak dapat, di sini nggak dapat. Setelah kita di sini tempatnya bisa. Kalau misalnya aku nih minjam duit sama Nur Muslimah, kan Nur ini udah punya duit, rasanya banyak uang kaya, kita rasa minjam tuh dapat.
Tiba-tiba kalau kita nggak minta sama Allah nggak dikasih. Ya memang. Karena nggak ridho Allah kan. Benar, benar kata Bapak itu, minta sama Allah agar Allah menggerakkan hati nur. Kan hidup ini begini nih. Kalau kita berharap kepada manusia pasti kecewa. Tapi berharaplah kepada Allah. Makanya saya berkali-kali saya mengatakan, ayo kalau mau minta berdoa di sujud terakhir, mintalah ke situ. Kenapa? Kalau kita berharap kepada Allah itu tidak akan kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada manusia, tunggulah nanti kecewanya. Makanya mintanya kepada Allah, mintanya kepada Allah, mintanya kepada Allah. Nah, di saat-saat itu minta kepada Allah itu termasuk di tahajud. Nah, di tahajud itu termasuk di sujud terakhirnya atau subuhnya. Makanya kadang-kadang saya nanya ke orang misalnya, udah tahajud nggak? Udah, kita sujud terakhir nggak? Oh, sudah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kan. Ya, soalnya begini kan, kalau dia minta sesuatu itu mestinya di situ. Di tahajud itu sujud terakhir atau di subuh di sujud terakhir itu. Untuk siapa aja kan. Itu di sujud kita kan sholat tahajud 2 rakaat Pak Kiai, dan kita melaksanakannya beberapa rakaat, kadang 8. Itu di setiap 2 kali sujud setiap kali sujud terakhirnya bisa. Atau jadi, di terakhir di 8 rakaat bisa begitu. Tapi kalau kita nih ada yang penting betul tuh, setiap 2 rakaat sujud terakhirnya minta di situ. Tambah lagi 2 rakaat lagi minta di situ lagi. Dengan berbeda-beda. Berbeda-beda bisa, satu itu juga bisa. Dan hebatnya Allah itu ya, itu kita disuruh minta itu masalah apa saja, asal jangan masalah yang maksiat, asal jangan masalah yang Allah nggak suka. Kalau itu masalah yang Allah suka, masalah yang kita minta jauhkan dari kemaksiatan, minta jauhkan dari misalnya merugikan orang lain, kita minta ya Allah berikan yang terbaik, nggak merugikan orang lain. Kita minta rahmatmu, minta ridhomu, minta izinmu. Coba Allah suka semua itu kan. Cuman itu caranya itu, gimana caranya supaya dapat itu? Ya surat 9 ya 20 itu 9, 20, 21, 22. 9, 20. Silakan Bu Rahma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman Dan berhijrah serta berhijrah. Masya Allah. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka pada lebih tinggi derajat ya Allah. Udah ganti ustazahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih agung derajatnya di hadapan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Stop dulu. Jadi Allah dan orang-orang yang beriman. Insya Allah kita ini udah beriman nih. Amin. Tapi Allah minta kita harus hijrah. Hijrah itu bukan saja tempat. Maksudnya hijrah itu, misalnya ini tadi kita nggak pernah sholat tahajud. Nah itu hijrah tuh. Tadinya kita nggak pernah ngaji rutin, hijrah itu. Tadinya kita nggak pernah bersedekah, terus kita sekarang bersedekah, hijrah itu. Kemudian selain itu juga harus hijrah, jihad. Jihad itu apa? Jihad di jalan Allah dengan harta, berarti infak sedekah jangan 2,5%, misalkan 20 lah kalau bisa lebih. Jihad. Dan jihad lagi dengan diri. Dengan diri itu apa? Misalnya kita dicaci maki orang, kita senyum aja, kita maafin. Atau misalnya kita diuji ujian berat, kita sabar, tetap kokoh, teguh gitu. Nah,
Ini kalau orang ada orang seperti ini, satu hadiahnya a'zamu darajatan indallah, harkat derajatnya tinggi sekali di mata Allah. Yang kedua, wa ulaika humul faizun, dia menjadi orang yang beruntung. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ada lagi terus ayatnya. Tuhan mereka memberi kabar gembira kepada mereka dengan rahmat darinya dan keridhaan serta surga-surga, bagi mereka kesenangan yang kekal di dalamnya. Lihat ini hadiah yang kedua, yang ketiga apa? Allah berikan kabar gembira, rahmat Allah datang. Ada lagi ridho Allah datang. Ada lagi surga kekal. Ada lagi pahala masih tersedia lagi itu. Tapi mesti ada iman, mesti ada hijrah, mesti ada jihad di jalan Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Surganya bukan hanya di dunia ya Pak, bukan hanya di akhirat nanti ya Pak. Di surga juga, di dunia juga surga. Ya, Bagi kita misalnya seperti ini kita ngaji. Kita ngaji, kita bahas Quran, berhadapan nih kayak di surga kan, berhadapan kata Allah. Ini udah salah satu gambaran surga dunia. Bahagia juga ya Pak. Masya Allah. Makanya kan sebetulnya makin kita mengaji makin indah. Indah lagi. Makin ngaji lagi makin indah dan benar-benar indah. Ya kebetulan juga ada Bu Indah, jadi memang pas sekali itu. Masya Allah. Nah cuman itu kita ngerjakan ini, jangan lupa Allah minta kita istiqomah. Setelah kita istiqomah, jangan lupa Allah itu pasti nguji. Nah dengan ujian itu kita sabar tabah, baru dia akan jadi sukses itu. Jadi kalau misalnya diuji sedikit kita langsung nyalakan Allah, nggak bisa dia. Langsung kita menerima. Artinya yang terakhir kita lakukan itu adalah tawakal kali Pak Kiai. Nah betul, kalau kita udah ngerjakan 3 ini, kita misalnya udah istiqomah, kita juga diuji, terus kita tawakal, pasrah total kepada Allah. Ada seseorang yang dia itu merasakan itu, jadi dia mulai ini amalan 50% ya, 50% setahun, tahajud sudah, ngaji sudah, 50% kok biasa-biasa aja. Ya, tahun kedua kok biasa-biasa aja, dalam hatinya kok udah tahajud terus tiap malam, tuh udah infak, tapi kok kayaknya biasa-biasa aja. Tahun ketiga masih lagi dari tahun keempat ya udah pasrah aja kepada Allah, pasti Allah nggak mungkin bohong. Di tahun itu baru dia gem. Siapa itu Pak, mau kenalan saya? nanti dikenalin. Nanti dikenalin. Kalau untuk tawakal itu kan kita sudah berserah diri sama Allah ya, menyerahkan semuanya sama Allah. Kita diuji, terus kita udahlah, mungkin memang ini sudah takdir saya kayak gitu. Itu termasuk nggak Pak Kiai? Sebetulnya ya kan kalau kita diuji kan Allah, makanya ada ayat Allah mengatakan kan di surat 42:30 kan. 42. Silakan Ibu Mega. 42:30 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan apapun musibah yang terjadi sama diri kamu itu ada kesalahan dari kamu. Tapi jangan lupa di situ ada pintu maaf dari Allah itu yang besar sekali. Nah, jadi dengan dia gunakan pintu maaf ini, dengan dia bertobat, dengan dia tadi beriman, berhijrah, berjihad ya Allah, nanti dia akan bangkit yang lebih baik lagi, lebih bahagia lagi dari hadiah dari Allah. Dengan caranya Allah, Pak. Dengan caranya Allah yang tidak merugikan orang lain, tapi dengan caranya Allah itu. Selama dia istiqomah dengan dia, ya termasuk istiqomah 3 aja nih, yang ngaji,
sholatnya, infaknya gitu, buka kameranya misalnya kan. Nah itu dengan istiqomah itu, terus itu buka istiqomah itu nanti baru dia akan mendapatkan hasil semuanya itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Ya. ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya. Masya Allah. Baik, Luar biasa. Baik. Mungkin sudah. Ya. Oke. Selesailah sudah podcast kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin. Dan kita selalu istiqomah ya Bu. Amin ya Allah. Dalam mengkaji dan mentadaburi Al-Quran. Semoga Pak Kiai selalu diberi kesehatan. Amin. Selalu doa-doa dan niat baiknya hajat-hajat Pak Kiai dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Umrohnya juga dimudahin. Masya Allah, amin. Sehat, Lancar satu lancar. rombongan. Amin. Ya. Alhamdulillah, selesai sudah podcast kita sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Kiai tadi menjadi manfaat, juga menjadi asbab hidayah untuk kita semua. Masya Allah. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Amin. Sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi